Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan pemrograman akuntansi 2. Kali ini kita akan bahas tentang transaksi retur, laporan jurnal, dan laporan stok barang. Untuk pembahasan kali ini, pertama yang akan kita buat adalah returnya terlebih dahulu. Di sini untuk retur, yang pertama kita lakukan adalah memasukkan coding ke model retur dan detail retur, ya. Ada dua model, retur dan detail retur. Modelnya sudah pernah kita buat sebelumnya, tinggal kita memasukkan elemen yang ada di dalam model. Model retur dan detail retur ini, ya, codingnya sudah ada, tinggal kalian masukkan. Dan nanti setelah kita pastikan modelnya ini sudah ada, baru kita membuat controllernya. Pertama kita cek dulu modelnya, model retur ya masih kosong, dan detail retur ada dua, ya, ada dua model yang dipakai, retur dan detail retur. Nah, codingnya, nah ini kalian masukkan, nanti baru kita lanjutkan ke controllernya. Nah, ini coding untuk model retur sudah dimasukkan, dan ini untuk detail returnya. Ya, setelah dua model ini ada codingnya, selanjutnya kita buat controller, ya. Controller untuk returnya di sini namanya retur controller, ya, menggunakan resource, ya, nanti function CRUD-nya langsung terbuat. Kita buat dulu menggunakan terminal. Kemudian ketikkan perintahnya php artisan gitu ya, make controller namanya retur controller, kemudian resource. Nah, ini saya kegedean di sini, O-nya saya ganti dulu, ya. Kemudian kalau sudah di enter, ya. Oh, ini terbalik. PHP artisan make nah, ya, sebalik dari saya naruhnya. Controller create successful. Coba lihat, retur controller ya sudah masuk. Ini saya close dulu. Nah, kalau sudah masuk bentukan dari CRUD-nya dari mulai indeks sampai dengan terakhir destroy, kalian masukkan, ya, masukkan. Perhatikan header yang ada di sini yang digunakan, lalu masukkan semua functionnya. Di sini ada function simpan, ya. Nah, ini store aja kalian edit, ya. Function store kalian edit jadi simpan, ya. Selebihnya tinggal kalian masukkan ke tempatnya masing-masing. Ya, nanti kita lanjutkan setting untuk rootnya. Nah, ini retur controllernya, codingnya sudah dimasukkan semua di postnya masing-masing, ya, di functionnya masing-masing sampai destroy. Kemudian selanjutnya kita akan setting rootnya, ya. Di sini kita setting root. Nah, ini kita setting root untuk returnya. Kita masuk ke web. Ya, di sini, ya. Nah, di sini nanti kalian tambahkan untuk returnya, ya.
Nih di sini saya tambahkan pos baru deh. Retur ya. Nah, di sini tinggal ditambahkan 3 ya root untuk retur. Ini codingnya ya untuk root retur, ada untuk yang index, untuk retur yang edit, dan retur simpan ya. Ada 3 saja yang dimasukkan ke dalam root. Kemudian setelah rootnya di set, sekarang buat view-nya ya. Kita buat tampilan view untuk halaman returnya. Di sini buat folder baru dengan nama retur, lalu buat view-nya namanya retur.blade.php. Nah, kita buat di view ya dengan nama retur. Kemudian di dalamnya bikin file retur.blade.php. Nah, ini sudah dibuat, tinggal kalian masukkan coding returnya dari layout paling atas sampai dengan terakhir di end section ya. Nah, kalian tinggal masukkan. Ini coding untuk retur.blade-nya ya, dari layout paling atas sampai dengan end section. Nah, selanjutnya sebelum kita akses halaman view ini, kita ubah halaman layoutnya ya. Nah, di sini layout untuk menu utamanya di bagian retur kita tambahkan root retur.transaksi. Ya, di sini layout. Nah, di sini ya sudah saya tambahkan untuk retur ya, menambahkan root dari retur.transaksi. Ini kalian tinggal ambil saja dari sini sebenarnya. Kalian copy, masukkan ke sini, tinggal diganti depannya ya, menjadi retur. Nah, kalau sudah bisa kalian tes. Nah, di sini di transaksi kemudian retur. Nah, ini sudah ada ya. Ini transaksi pembelian yang saya sudah pernah lakukan ya. Nah, nanti tinggal klik ini, klik retur ya. Ini belum bisa diklik karena halamannya belum ada. Nah, kalau saya klik nih pasti akan terjadi error ya. Nah, view retur.beli not found ya, artinya halaman ini belum ada. Kita back. Nah, selanjutnya kalau ini sudah berhasil, baru kita ke step selanjutnya. Di bawahnya nih ya, membuat halaman beli.blade. Dibuat di folder retur. Di sini new file beli.blade. Nah, kemudian kalau sudah kalian buat filenya, tinggal kalian masukkan dari extend layout paling atas sampai dengan end paling bawah ya, end section. Baru nanti kita bisa melihat halaman. Nah, seperti ini ya, halaman lanjutan dari klik returnya. Nah, ini halaman beli.blade-nya ya, sampai dengan end section bawah sudah dimasukkan. Sekarang kita cek ya, kita retur salah satu item, tapi kita cek dulu data barangnya biar enak. Nah, di sini mouse 152, router 143 ya. Saya ambil contoh mouse deh. Saya ambil contoh satu mouse 152. Nah, di sini kita masuk ke transaksi retur. Kemudian kita retur di sini. Lalu kita pilih tanggalnya dulu. Ya. Nah, lalu kalau kita retur 1, dia seharusnya tinggal 151 gitu ya, berkurang. Kita coba simpan retur.
Nah, tidak ada impact. Coba kita lihat barangnya. Nah, di sini nggak berkurang ya. Nah, di sini ada permasalahan. Permasalahannya adalah kita tidak bisa mengurangi stok. Berarti ada satu function yang belum kita buat nih. Ya, di sini kita akan buat satu trigger ya, trigger baru. Ya, karena di sini tidak menjelaskan pembuatan trigger ya, tidak menjelaskan pembuatan triggernya ketika mengurangi stok. Nah, kita cek di sini nih. Nah, di sini ya dia tidak membahas trigger ya. Nih ketika retur nih. Tahu-tahu langsung berpindah ke laporan. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat triggernya. Ya, saya akan buat satu trigger baru namanya trigger retur. Ya, saya flashback ke belakang. Ini ketika kalian membuat trigger di pertemuan awal ya. Ini perintahnya, jangan sampai salah. Ya, ini perintahnya. Nah, saya buat triggernya di terminal PHP artisan ya. Make migration trigger retur. Ya, saya buatnya namanya trigger retur. Ya, sedang dibuat. Kita cek di sini. Nah, trigger retur sudah ada. Ya, trigger returnya sudah ada di function up-nya. Nah, sekarang PR-nya adalah kita membuat coding ini ya, coding function up-nya. Nah, di sini saya akan tambahkan coding untuk function up ya, yang ada di trigger ya, yang ada di trigger. Nah, sini kita tambahkan. Saya tambahkan codingnya di sini db ya. Jadi saya sambil ngetik dulu. Sambil kalian perhatikan pembuatan triggernya ya. Update retur saya buat. Update barang ya. Nah, yang diupdate tabel barang, kemudian di set, diambil barang titik stok sama dengan barang titik stok dikurang, saya kasih jeda aja deh biar enak. Nah, dikurang dari ITY retur ya. Jadi stok barangnya dikurangin dari jumlah returnya. Nah, dia berdasarkan barang titik KD barang. Tutup dengan N. Kemudian untuk yang function down-nya, nah jangan lupa di sini tetap di
sini DB unprepare. Kemudian dalam kurung kita drop trigger update retur ya. Kita drop trigger update retur titik koma. Masih ada kesalahan di sini, kurang titik koma. Oke, clear ya, sudah bisa. Sudah bisa. Nah, sekarang kita tes lagi nih. Harus kita tes lagi. Di sini saya refresh dulu. Ya. Kita cek ulang 152. Masuk ke retur. Di sini kita retur mouse-nya 1. Kemudian kita simpan. Jangan lupa tanggal ya. Kita simpan. Kita coba cek. Masih belum berubah ya. Masih belum terjadi perubahan di stok barangnya gitu ya. Nah, masih belum terjadi perubahan. Di sini kenapa tadi tidak bisa? Kita coba cari solusinya. Tadi kita buat trigger retur baru ya. Sedangkan migration yang di atas semua ini sudah di-migrate. Nah, ini belum ya. Kita harus migrate dulu coba. Ya, kita migrate menggunakan PHP Artisan migrate ya. Nah, trigger retur masuk. Kita coba cek dulu di PHP MyAdmin-nya ya, di bagian more, di trigger. Nah, masuk ya. Sudah masuk. Sekarang kita coba di sini. Ini masih 152 ya. Kita coba retur. Saya ambil yang bawah deh sekarang. Saya coba yang bawah. Karena tadi masih 152. Saya ambil 2. Ya, biar dia 150. Mouse, kita simpan. Kita coba cek. Nah, berkurang ya. Stok barangnya berkurang ya. Dari 152 yang aslinya tadi kita retur sebanyak 2 item. Nah, stoknya berkurang. Berarti retur ini berhasil dilakukan ya. Tadi kurangannya adalah ketika kita jalankan belum ada trigger yang mengatur tentang pengurangan stok di sini. Ya, ini triggernya. Ini saya close dulu. Nah, ini triggernya. Nah, kemudian setelah kalian masukkan coding triggernya, tadi kita coba lagi ternyata belum bisa juga. Nah, masalahnya adalah trigger tersebut ini belum di migrate menggunakan perintah PHP Artisan migrate. Nah, setelah kita migrate, ya tadi masuk ke trackingnya untuk trigger PHP MyAdmin. Nah, kita jalankan di sini. Nah, stok di master barang ini dia berubah menjadi 150 yang awalnya adalah 152. Nah, di sini untuk returnya berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan ya, pembuatan laporan ya, pembuatan laporan jurnal umum dan stok barang. Untuk navigasinya ya, navigasi laporan di sini ada 2, jurnal umum dan stok barang. Kita buka file layout ya, layout. Nah, di sini saya ngambil di menu 3 ya. Di menu 3 ini lebih gampangnya saya akan ambil dari transaksi saja yang enak. Ini saya ambil semuanya, saya ambil submenunya 2 ya, karena kan cuma ada
cuma ada jurnal umum dan stok barang. Nah, saya ambil dulu di sini semuanya nih segini ya, atau saya copy sini, saya paste di sini. Nah, sampai sini nih saya blok, saya paste. Nah, di sini saya ganti laporan, kemudian ada 2 saya buang, kemudian di sini saya ganti sesuai permintaannya. Di sini adalah laporan titik indeks dan stok titik indeks. Nah, ini saya copy, sini ganti stok, di sininya ganti jurnal, di sininya stok barang ya, jurnal umum dan stok barang ya. Nah, kita lihat hasilnya ya di sini. Kita refresh. Root laporan titik indeks not defined. Nah, belum ada ya. Di rootnya belum ada. Nah, kita buat gitu ya. Nanti kita buat. Nah, di sini selanjutnya kita lihat dulu ke bawah apakah nanti ada yang membahas tentang root untuk indeksnya. Kita lihat dulu. Nah, ini ya, ini ada laporannya ya. Resource untuk laporan controller dan laporan stock controller. Oke, kita naikkan dulu. Balikan dulu ke sini. Selanjutnya kita buat model jurnal dan laporan. Ya, untuk model jurnal saya rasa isinya sudah ada. Ya, karena waktu pertemuan sebelumnya model jurnal ini kita pakai ya. Model jurnal. Nah, ini udah ada isinya ya. Karena pertemuan sebelumnya sudah dibuat isinya. Berarti sekarang tinggal model laporan ya. Nah, model jurnal sudah. Sekarang model laporan, nah yang ini. Model laporan. Nah, ini. Nah, kalian masukkan coding untuk model laporannya ini ya. Nah, ini coding untuk model laporannya ya. Strukturnya seperti ini. Nah, seperti yang ada di sini. Selanjutnya kita buat controller laporan. Ya, kita buat controller laporan. PHP Artisan ya, tetap. Nama controllernya laporan controller. Pakai resource. Oke, kita cek controllernya. Laporan controller, oke, sudah ada. Ini saya close dulu. Selanjutnya kalian tinggal masukkan. Nah, ini codingnya ya. Perhatikan function-function yang dipakai di sini. Kemudian sampai bawah ya. Oke, tinggal kalian masukkan ke sini ya. Nah, ini untuk laporan controllernya.
Functionnya cuma dua ya, untuk di index dan function show ya, yang dimasukkan codingnya. Nah selanjutnya kita buat untuk view-nya ya. Nah ini kan karena functionnya sudahan, kita buat view-nya, buat folder laporan ya, atau buka folder laporan pada view, buat laporan titik blade. Nah kemudian nanti kalian masukkan codingnya nih ya sampai end section. Nah di sini di view laporan, nah ini kita buat filenya laporan titik blade. Nah nanti kalian masukkan codingnya ke sini. Nah ini coding laporan titik blade-nya ya, sudah dimasukkan yang ada di view, kemudian laporan, lalu laporan titik blade. Ini codingnya. Selanjutnya kita coba lihat tampilannya. Kita refresh dulu. Ini belum ada ya. Kita refresh. Laporan. Ya ini antara ada kesalahan, nanti saya benerin. Laporan, kemudian nah ini ya, ini bentukannya ya, ini nanti ada semua, ada periode, ini ada tanggal, ini ada tanggal. Ini belum bisa kita cetak karena belum ada ya, nanti kita buat, nanti saya benerin. Yang penting ini dulu kita fokus, ada terbuat. Selanjutnya, nah selanjutnya ini kan tampilannya sudah ya. Selanjutnya kita buat cetaknya dengan nama cetak titik blade ya. Nanti kalau sudah kalian masukin codingnya, nih ini nih ya, kalian masukin codingnya, kemudian nah kita lihat ya, kita buat di sini namanya cetak titik blade. Nah nanti codingnya kalian masukin ke sini ya. Nah ini cetak blade-nya sudah dimasukkan. Selanjutnya setelah cetaknya selesai, nah pengaturan root ya, pengaturan root, jangan lupa sebelum kita jalankan. Nah ini saya sudah masukkan ya di untuk laporan. Nanti kalian masukkan dua ini. Ini kenapa ada 3? Ini yang kemarin sebelumnya untuk mencetak invoice, karena cetak order PDF-nya belum ada. Jadi dibuat. Kalian tinggal tambahkan ini 2. Kemudian yang ini 1 lagi. Ya, yang laporan cetak. Jadi ada 3 nih. Ya, di sini kenapa tadi saya ulangi ada tambahan 1 di sini. Ini untuk invoice yang sebelumnya, ya. Kalau sudah ditambahkan, kita coba running. Saya refresh dulu. Saya ambil yang semua, kemudian klik cetak. Undefined variable request. Nah, controller 5 1 nih. Ya, string periode. Kemudian get. Nah, kita lihat di controller, laporan controller. Nih, kita lihat, kita back ya. Laporan controller di bagian show. Request, show request, string request. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini belum ya. Ini belum ada ya. Nah, kita lihat nih. Function show request, string request. Nah, ini kita rubah.
request, kemudian string request. Coba kembali lagi, nah, refresh. Nah, ini untuk semua laporan ya, semua laporan. Ini totalnya ya. Kemudian bagaimana kalau yang periode? Ya, yang periode kita back dulu, kita close. Nah, bagaimana dengan yang periode? Saya masukin dari tanggal 1 sampai dengan sekarang. Sininya pilih per periode, lalu cetak. Ya, ada ya. Ini kenapa saya cuma ada sama ya? Karena saya transaksinya cuma ada bulan Mei ya, cuma ada bulan Mei. Nanti kalau kalian ada transaksi tanggal lain pasti akan keluar tanggal lain. Karena di sini kan transaksi saya di sini cuma ada bulan Mei nih. Kosong. Kita lihat di retur saja nih. Nah, ini kan semuanya di bulan Mei. Ya, semuanya di bulan Mei. Jadi nanti kalian bisa melihat hasilnya hanya hasil yang bulan Mei yang laporannya. Di sini nih. Ya, tanggal 17 dan tanggal 31. Kenapa tanggal 31 banyak? Tadi kan kita ada error ya. Tadi ada error sebelumnya. Ini yang 00 ini. Tadi yang meretur error tapi tersimpan gitu ya, tersimpan ke tabel retur beli. Ya. Cuma kan dia belum bisa mengulangi stok, makanya transaksinya itu tidak ada angkanya gitu ya. Jadi error. Ya, makanya ini error semua. Gitu. Jadi nanti kalau kalian ketemu kayak gini, ini adalah error sebelumnya tapi kesimpan. Karena yang masalah bukan penyimpanan angkanya gitu ya, yang masalah adalah pengurangan stok. Ya, stoknya tidak berkurang tapi transaksi returnya berhasil, makanya di sini 0. Ya, karena kan dia stoknya tidak berkurang, terus jumlah retur yang dimasukkan berapa juga tidak berkurang. Gitu. Nah, ini untuk laporan jurnal. Nah, selanjutnya kita ke laporan stok barang. Nah, ini laporan stok barang. Model stok barangnya sudah ada gitu ya. Model stok barang, laporan. Coba kita lihat. Dia pakai model laporan stok. Laporan. Oh, belum ada. Oke, kalau belum ada kita buat. Kita buat. Nanti tinggal kita pakai laporan stok tersebut gitu ya. Model laporan stoknya untuk controllernya gitu. Oke, kita buat modelnya. PHP model laporan stok ya. Oke, kita lihat modelnya laporan stok. Oke, sudah ada. Kalau sudah, kalian masukkan coding ini ya. Coding ini. Nah, sekalian saya buat controllernya dulu ya. Nanti jadi kalian mengerjakan memasukkan coding model dan memasukkan coding controller lab stock ya. Nah, kita buat controllernya. Ini sekalian. Nah, ini saya back saja yang sebelumnya sudah ada. Lab stock.
Ya, saya pastikan dulu lab stock controller ya. Oke. Lab stock controller resource. Lab stock controller. Oke, udah ada. Nah, nanti tugas kalian masukkan dua model dan controller codingnya ya. Ini tadi yang model ya, codingnya model lab stock ya, laporan stok. Laporan stok. Kemudian dia selanjutnya adalah controller tadi ya. Nah, ini controllernya ya. Jangan lupa dilihat use-nya apa saja, kemudian hanya index dan show yang masuk ya codingnya. Show juga di sininya dirubah, yang tadinya string ID menjadi request pasti string request. Ya, selanjutnya setelah sudah kita buat tampilan view-nya. Namanya stock.blade. Nah, kalau sudah nanti kalian masukkan coding. Kita buat di laporan. Ini new file. Stock.blade. Nah, tadi coding ini kalian masukkan gitu ya, sampai end section ke sini. Nah, ini coding stock.blade-nya ya sudah dimasukkan. Selanjutnya adalah pengetesan ya. Tadi buku besar sudah, saya close dulu. Sekarang kita pilih laporan stok. Nah, tampil ya. Stok total. Ada nih, MOS 150 stok awalnya ya. Nah, nanti kita cek lagi ya, kita cek lagi untuk stok totalnya gitu ya. Di bagian ini stok total sama stok beli, stok plus beli, gitu ya. Kurang retur. Nah, kita cek nanti benar atau tidak sesuai dengan codingannya. Nah, di sini coba kita betulkan kesalahan yang tadi. Di sini kondisinya tabel saya untuk transaksinya saya kosongkan ya. Ya, sepertinya kayaknya tabel saya bermasalah tadi. Nah, ini kondisinya cuma ada di tabel master yang ada datanya. User ya. Kemudian barang ada datanya ya. Supplier ada. Nah, di sini transaksinya saya ulang. Pemesanan saya ulang dari awal dengan nomor awal ya 001. Saya tambah barang, saya pilih MOS. Di sininya 2 ya. 5 deh, biar gampang nanti mereturnya. 5. Terus saya tambah lagi router ya. ITY-nya juga 5. Nah, kemudian pilih suppliernya. Terus saya simpan. Saya bikin 2 ya, saya bikin 2 transaksi. Saya pilih MOS lagi. Ini saya pilih 10. Di sini saya pilih MOS, router. Saya juga masukkan 10. Saya ganti suppliernya. Saya simpan. Ya, ada 2 transaksi ya. Nah, sekarang kita ke pembelian. Nah, ini saya beli yang pertama dulu nih. Saya beli yang 001. Saya beli ya dengan nomor pesannya benar, nomor fakturnya benar. Benar. Kita simpan. Ya, coba ini belum dibeli ya. Kondisinya ini belum dibeli yang kedua. Saya coba retur. Saya retur ininya 2. Simpan.
Ini satu deh, biar enak. Ini satu, simpan. Otomatis kan 3 dan 4 ya. Oh, tanggalnya belum saya pilih. Simpan. Ini berarti tinggal 3, ini tinggal 4. Simpan. Kita ke master. Ya. Oke. Kurang. Ini stok awal ya, stok dari tadi sebelumnya ya, transaksi sebelumnya. Sekarang kita ke stok. Nah, ini. Ya. Ini 159, beli 10 di retur 4. Ya, jadi stok total, stok plus beli 169 dikurang 4, 165. Ini juga ya 149. Nih retur 157 ya. Ini betul, berarti kondisinya betul. Kenapa yang ini belum masuk ya? Karena ini belum saya beli. Ya, ini belum saya beli, jadi belum masuk ke laporan stok ya. Kondisinya ini laporan yang sudah dibeli ya. Kemudian jurnal umumnya, kalau saya pilih semua, kita lihat laporannya. Nah, ini ya. Nih. Ini yang beli, pas beli nih. Pasnya berkurang. Nah, ini pas di retur. Ya, pas di retur. Ini total ya, ini total. Ini di retur 300. Ini admin. Oke. Ini kondisinya sudah benar ya. Tadi ada kesalahan saya di table saya di database. Sudah saya clearkan, saya kosongkan, saya ulang lagi, ternyata benar. Hasilnya sesuai. Ya. Nah, ini pembahasan terakhir sepertinya stok barang. Oke. Ini pembahasan terakhir terkait laporan dari mulai jurnal ya sampai dengan stok. Mudah-mudahan sih apa yang saya jelasin kalian bisa mengikuti, karena memang agak kita harus bolak-balik gitu ya, mencari kesalahan dan menemukan solve-nya atau jalan keluarnya agar coding ini berjalan dengan normal. Baik semuanya, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mudah-mudahan kalian dapat mengikutinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.